dijelaskan di sini yatiru bijanahihi, burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ini menegaskan penguatan bahwa benar-benar perbuatan atau hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada tiap-tiap makhluk. Seperti juga contoh beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Yaktubuna al-kitab bi'aydihim. Mereka orang-orang ahlul kitab yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, yang mengubah Alkitab dengan tangan-tangan mereka, yang mengganti Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Sungguh mereka melakukannya. Yang disebutkan menulis dengan tangan-tangan mereka. Perkara yang maklum, menulis itu dengan tangan, meskipun ada yang keluar dari adat. Tetapi al-aghlab menulis itu dengan tangan. Dan disebut oleh Allah, yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. Demikian juga fi qaulillahi azza wa jalla yaquluna bi afwahihim, yaquluna bi alsinatihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan atau dengan mulut-mulut mereka. Perkara yang maklum, berkata itu dengan lisan, dengan mulut. Yang disebut oleh Allah azza wa jalla bi alsinatihim atau bi afwahihim, yang menegaskan makna at-taukid, penekanan. Ini sebagian dari faedah yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dari kalimat firman Allah yatiru bijanahi. Al-qaulu tsani, keterangan yang kedua berkaitan dengan lafaz ta'irin atau ta'irun yatiru bijanahi. Kata ta'ir yang terdiri dari huruf hijaiyah at-ta wal ya wal ra. Ta'ir. Kalau tatluquha al-arab ala al-isra'i bir-rijlain. Dari bangsa Arab memutlakan makna ini, kata yang terdiri dari ta, ya dan ra itu memiliki arti al-isra' bir-rijlain. Jalan cepat dengan kedua kaki. Di sini disebutkan burung bijanahi. Dalam bahasa Arab dimutlakan pada makna al-isra' bir-rijlain, la bil janahi. Bukan dengan kedua sayap, tetapi kecepatan berjalan dengan kedua kaki. Seperti ungkapan dalam bahasa Arab, tiryahuda fi hajati. Ini asri'a. Cepatlah engkau wahai pemuda dalam hajatku, dalam kebutuhanku. Demikian juga ungkapan yang tercantum dalam hadis yang mengkhabarkan tentang madhul mujahid, pujian kepada para mujahid, orang-orang yang berjihad di gelanggang peperangan melawan musuh-musuh Allah azza wa jalla. Disebutkan dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a hay'ah tara ilaiha." Seorang mujahid fi sabilillah jika mendengar di sana terdapat gelanggang jihad peperangan, seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tara ilaiha, dengan cepat dengan kedua kakinya dia menuju ke gelanggang panggilan jihad tersebut. Asri ilaiha. Dalam bahasa Arab, kata ta'ir yang terdiri dari at-ta wal ya wal ra itu memiliki makna secara umum berjalan dengan kedua kaki dengan cepat.
Dibawakan kemudian oleh Syekh As-Shinqiti rahimahullah beberapa syair yang menunjukkan juga pada makna tersebut yang antum bisa pelajari. Faqala rahimahullah walamma kana yukthir fi lughati al-arab itlaq at-tiran ala al-isra' bil-rijlain qad yakunu liqawlihi bi janahaihi faedah. Apa faedahnya? Litukhrija min al-isra'i bi ghairi al-janahain kama dzakarna. Kalau dalam ayat ini disebut ta'irun yatiru bi janahai, sedangkan dalam keumuman arti dalam bahasa Arab maknanya sepat dengan kedua kaki. Tapi di sini disebutkan bi janahaihi. Ya, bisa jadi terdapat faedah untuk bisa dikeluarkan dalam hukum faedah pada kalimat ini, kata Syekh rahimahullah, litukhrija min al-isra' bi ghairi al-janahain. Diambil faedah, dikeluarkan faedah, istinbat faedah, yakni cepat dalam perjalanan tetapi bukan dengan kedua kaki tetapi dengan janahai, dengan kedua sayap atau lebih dari dua sayap. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, wa kana ba'dul ulama yaqul qad yakunu ba'dama yutiru bi aktsari min janahai. Terkadang lebih dari dua sayap makhluk itu bisa menerbangkan dirinya seperti malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang bisa terbang menggunakan kedua sayapnya atau lebih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, ada malaikat yang terbang bi arba'ati ajnih, dengan keempat sayapnya atau lebih daripada itu, 600 sayap, ratusan sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini yang bisa diambil faedah wakturija andalika biqaulihi bi janahai. Tapi yang terakhir sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah, adharul aqwal huwa ma sattar nabi, sebagaimana yang beliau telah jelaskan, anna hadzal uslub ma'rufun fi kalamil arab, bahwa penyebutan yang demikian itu maklum di dalam bahasa Arab dalam rangka untuk taukid, penekanan, seperti ungkapan qala li bifihi, dia berkata kepadaku dengan lisannya, dia berkata dengan lisan tetapi disebut bifihi. Masa ilayya birijlihi, dia berjalan menuju aku dengan kakinya, berjalan tentunya dengan kaki tetapi disebut dalam rangka at-taukid, penekanan. Demikian juga ungkapan katabtu lahu biyadi, aku tulis risalah untuknya dengan tanganku, menulis dengan tangan, disebut ini untuk menjelaskan kesungguhan dan taukid, penekanan bahwa benar-benar aku menulis risalah kepadanya dengan kedua atau dengan tanganku. Demikian juga dalam kalimat ini, tara ta'ir bi janahaihi, seekor burung terbang dengan kedua sayapnya, yang menegaskan makna taukid maklum dalam bahasa Arab, sebagaimana dalil-dalil yang dinukil sebelumnya oleh Syekh rahimahullah fi qaulillahi azza wa jalla yaktubuna al-kitaba bi aydihim
yaquluna bi afwahihim wa majra dzalik. Demikian juga dalam ayat yang mulia ini, wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsaluhum, kecuali mereka sebagai makhluk yang sejenis dari jenisnya masing-masing seperti kalian manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh rahimahullah sebelum menjelaskan makna umamun amsaluhum, beliau sedikit memberikan faedah di sini, antum bisa murajaah dari sisi bahasa Arab juga. Allah menyebut dengan kata mufrad, yaitu dabbah. Demikian juga ta'ir dengan bentuk kata mufrad. Tetapi dalam kalimat berikutnya disebut bentuk jamak, illa umamun amsalukum. Ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, keterangannya sangat gamblang, sangat jelas. Ma min dabbatin wala ta'irin, keduanya jenisnya nakirah dalam kalimat nafi. Nakirah dalam kalimat nafi itu memberikan faedah umum, semua yang merangkak, semua yang berjalan di atas bumi, kainat makanat, apapun makhluk itu masuk dalam keumuman apa yang disebutkan oleh Allah, wa ma min dabbah wala ta'ir, masuk dalam keumuman semua yang berjalan di atas bumi, yang berjalan di bumi masuk dalam kalimat ini secara umum, sehingga disebutkan pada kalimat berikutnya bentuk jamak, illa umamun amsalukum. Jadi selaras di depan disebutkan bentuk mufrad, kemudian dijawab pada kalimat berikutnya illa umamun amsalukum, yang semana dengan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-Hajj, wa ala kulli dhamirin, yani dhawamir katsirah. Demikian juga dalam ayat yang mulia ini, ma min dabbatin dawabun katsiratun, yang berjalan, yang merangkak, yang melata di bumi semuanya. Demikian juga ta'ir, tayran katsiran, beragam macam burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara. Illa umamun amsalukum, kecuali mereka itu umamun amsalukum, sama seperti kalian manusia al-adamiyin yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari keturunan Adam alaihissalam, sama dengan kalian. Kesamaannya dari sisi banyak sekali dijelaskan oleh para ulama. Dari sisi mereka adalah makhluk, manusia juga makhluk yang diciptakan oleh Allah di bumi ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, ikhtalafa al-ulama fi mithlai hadhihi al-umam lil-adamiyyin ala aqwalin muta'addidah. Banyak sekali keterangan para ulama yang menjelaskan kesamaan yang dimaksud antara selain Bani Adam dengan Bani Adam. Wa ba'duha haqq, wa hasilun hadha anna Allah sarraha bi anna ad-dawabi anwa'iha. Pada kesimpulannya dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, Allah menegaskan dalam ayat yang mulia ini semua yang merangkak di bumi bi anwa'iha, masuk di dalamnya juga manusia, bi anwa'il wuhush wa anwa'is siba' wa anwa'it tuyur
kullu naw'in min hadhihi al-anwa' ummatun min al-umam allati khalaqa Allah. Amsalul adamiyyin, dengan beragam makhluk yang ada, binatang liar, al-wuhush, demikian juga beragam binatang as-siba, dari masuk jenis binatang buas, demikian juga beragam dari burung jenis-jenisnya. Semua itu adalah ummat minal umam allati khalaqallah, dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan beragam jenis-jenisnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalian keturunan Adam, amsalul adamiyyin. Li musyabahati bainaha wa bainal adamiyyin. Ada sisi musyabah, keserupaan. Binatang, demikian juga burung yang terbang dengan kedua sayapnya di langit dengan berbagai jenis ragamnya, ada keserupaan dengan keturunan Adam, manusia. Dari sisi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, bahwa semuanya kullam minal jami' makhlukun yahtaj ila khaliqin yakhluquhu. Mereka semua adalah makhluk. Makhluk tentunya tidak ada dengan sendirinya. Tidak mungkin manusia ada dengan sendirinya. Yahtaj ila khaliqin yakhluquhu. Membutuhkan dan pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin alam jagat raya semesta ini yang teratur dengan keteraturan yang sempurna dari ekosistem yang ada. Tidak mungkin ada kesempurnaan jagat raya ini ada dengan sendirinya. Yahtaj ila khaliqin yakhluquhu. Pasti ada yang menciptakannya. Butuh kepada penciptanya. Marzuqun yahtaj ila khaliqin yarzuquhu wa yudabbir syu'unahu. Makhluk yang ada dalam melangsungkan kehidupannya butuh kepada kebutuhannya yang dari siapa yang memberikannya. Marzuqun yahtaj ila khaliqin yarzuquhu. Jadi dari Khaliq penciptanya yang memberikan rezeki dan mengatur segala urusannya. Itu pasti. Dan akal manusia, hati manusia tidak bisa mengingkari perkara yang demikian. Kita tidak makan sehari saja, tidak minum sehari saja sudah lemas. Badan kita butuh kelangsungan untuk menetapi hidup ini dengan makan dan minum dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Demikian juga hewan, burung dan yang lainnya. Yahtaju ila khaliqun yarzuquhu wa yudabbir syu'unahu. Butuh kepada yang mengatur kehidupannya, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Wal kullu matqudun fi kitabih. Semua itu tercatat. Telah ditetapkan ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Awsaful jami'i wa adabul jami'i wa sifatul jami'i wa maqadirahum wa alwanuhum ila ghairi dhalik. Semuanya yang menunjukkan akan keagungan dan kekuasaan Allah yang maha sempurna. Sifat-sifat dari semua makhluk ditetapkan oleh Allah. Kemudian adab mereka, sifat-sifat mereka dan ketetapan takdir mereka dan warna mereka tidak sama satu dengan yang lainnya. Ila ghairi dzalik. Wa mimma yakunu min tilkal mumatsalah, juga yang serupa, ada keserupaan kita manusia dengan hewan, dengan burung dan yang lainnya. Semuanya sisi keserupaannya, kesamaannya, annal jami'a yuhsyaruna ila Allah. Bahwa semua nanti akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, digiring. Semuanya menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu.
di hari kiamat. Semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khaliqu, yang menciptakan kalian, yang menciptakan mereka, manusia, demikian juga makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat yang mulia ini, summa ila rabbihim yuhsyarun. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, di antaranya dalam surat At-Takwir, wa idal wuqusu khusyirat. Jadi semua akan dihidupkan, dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Perkara yang mudah bagi Allah. Meskipun orang-orang kafir mendustakan dari hari Al-Ba'ats, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Karena kekufuran mereka, kesombongan mereka dalam menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta mereka. Waliyadu billah. Qala rahimahullah, falamma kanu umaman wa ajnasan ya'rifu ba'duha ba'dan wa tusawidu dhukuruha inasuha fayatanasilun wa hada abun wa hada ummun wal kullu marzuqun yarzuquhu raziq yudabbiru syu'unahu wa qaddara arzaqahu wa qaddara ajalahu al-qadru alladhi yarzuquhu Allah muhaddad wal qadru alladhi ya'ishuna fid dunya muhaddad. Ini juga meskipun kita sering mendengarnya, tetapi kita bisa mengambil pelajaran yang lebih luas daripada hanya sekedar mengetahui jenis-jenis ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bagi orang-orang yang beriman, itu menunjukkan akan kekuasaan Allah yang maha sempurna, yang akan menambah imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makhluk-makhluk tersebut dengan beragam jenis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, Allah telah ciptakan. Satu di antara yang lainnya dengan sifat-sifatnya yang berbeda. Laki-laki dan perempuannya yang saling berpasangan dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dengan itu laki-laki dan perempuan yatanasilu, mereka berkembang biak, melahirkan keturunannya. Seorang bapak, seorang ibu, semuanya dari umat manusia dan makhluk yang lainnya itu diberikan rezeki, diberikan kebutuhan untuk menjalankan kelangsungan hidupnya. Yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Demikian juga yang mengatur urusan mereka, yang menetapkan batasan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada tiap-tiap makhluk. Manusia telah dicatat rezekinya, meskipun dia mencarinya 24 jam tidak tidur, batasan rezeki telah diatur oleh Allah, dia mendapatkan sekian. Meskipun seorang duduk di kursinya, batasan rezekinya dengan usahanya yang ada telah ditetapkan oleh Allah rezekinya di hari tersebut, dan seterusnya sepanjang umur yang diberikan oleh Allah sampai batas ajalnya. Qaddara ajalahu, semua itu muhaddad, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada makhluk yang langgeng selama-lamanya abadi, tidak ada. Siapapun dia yang menghindar dari kematian akan direnggut dengan kematian, dengan ketetapan ajal yang telah Allah gariskan pada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ketetapan takdir Allah, ya'ishuna fid dunya muhaddad. Jadi hidup kita manusia di dunia ini muhaddad, dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam berkisar 70 sana atau lebih sedikit, 63 tahun Rasulullah alaihi salatu wasallam menjalani kehidupan dunia muhaddad. Beliau diwafatkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla.
sifat-sifat mereka, warna dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, semua yang mengisi kehidupan jagat raya ini dari makhluk itu sudah ditentukan dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala fi kitabih. Al-adamiyun kadzalik yahtajuna ila raziq yarzuquhum. Demikian juga manusia telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla sepanjang umur dari kehidupan mereka di dunia. Demikian juga yang mengatur urusan mereka telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketentuan juga ajal mereka, kematian mereka. Demikian juga amalan-amalan mereka. Yudbitu ajalahum wa amalahum wa arzaqahum. Rizki mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua min hadhihi al-hithiyah sarat hadhihi umaman amsal. Dari sisi ini binatang itu makhluk. Demikian juga yang lainnya selain dari Bani Adam itu makhluk, ada sisi kesamaan bahwa kita sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah. Manusia juga makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang telah ditentukan segalanya terkait dengan kelangsungan hidupnya oleh ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui makna yang sangat luas dari kalimat Allah, illa umamun amsaluhum. Kalau disebut hewan itu ada keserupaan dengan manusia, nah ini dalilnya, illa umamun amsaluhum. Sisi kesamaannya sama-sama makhluk, sama-sama membutuhkan rezeki atau makanan minuman untuk melangsungkan kehidupannya, dan sisi-sisi yang lainnya yang sangat banyak dari kesamaan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Illa umamun amsalukum. Kemudian dinukil oleh Syekh rahimahullah tafsir dari ulama besar Sufyan bin Uyainah rahimahullah yang berbeda sendiri dalam menerangkan faedah hikmah dari tafsir ayat yang mulia ini, sebagaimana dinukil keterangannya oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah secara singkat, bahwa jika kita memperhatikan dari keterangan beliau Al-Imam Sufyan bin Uyainah, sisi kesamaan manusia syabhan min anwa'il bahaim, ada sisi kesamaan dengan binatang, itu dari sisi yang lainnya. Beliau menegaskan dari sisi jara'atul asad, syir'atu adui ad-din, kemudian fakhrut tawus wa yahu. Ada manusia yang memiliki sisi kesamaan, ganas seperti ganasnya al-asad, singa. Ada manusia yang memiliki kecepatan dalam bertarung dengan musuh seperti ad-din, seperti serigala. Demikian juga sebagian dari manusia ada sisi kesamaan dengan sama seperti kesombongannya atau binatang yang namanya merak, dan keangkuhannya, kesombongannya. Dari sisi-sisi ini Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah menjelaskan kepada kita sisi keserupaan manusia dengan anwa'ul bahaim, dengan jenis-jenis binatang, yang juga memberikan faedah kepada kita, karena memang kita dapatkan dari sebagian manusia memiliki sifat-sifat yang ada sisi syabah, keserupaan dengan binatang, keganasannya, kesombongannya, kecepatannya. Demikian juga kejelekan khinzir, babi, dan sejenisnya. Ada manusia yang memiliki sifat kejelekan yang sama dengan babi. Waliyadzubillah.
Sebagian dari mereka dimuliakan oleh Allah dengan sifat yang dipuji oleh Allah dari aulia ilahi azza wa jalla, dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit dalam kita murajaah dari keterangan tafsir yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dari penjelasan Al-Imam Sufyan bin Uyainah alaihi rahmatullah. Kita coba dulu sampai di sini. Khatul iman rahimahullah. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mati kira gimana tahu? Apa yang udah sama sekali? Yang enggak berikan, yang enggak boleh